Hai semua, selamat datang di sesi realisasikan digital transformasimu dengan menggunakan AWS Cloud. Saya Alfian Reza, Account Manager di AWS. Akan ada bersama saya Pak Muhammad Alaidrus atau yang biasa dipanggil Pak Mu, Kepala Divisi IT dari Tunas Group yang nanti akan membagikan pengalamannya dalam melakukan digital transformasi bersama AWS. Tunas Ridean adalah salah satu perusahaan distribusi dan dealer penjualan kendaraan bermotor terbesar di Indonesia. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang kenapa digital transformasi sudah menjadi sebuah kebutuhan di era digital, serta bagaimana AWS bisa membantu transformasi digital Anda. Lalu, Pak Mu akan membagikan pengalamannya saat Tunas Ridean melakukan digital transformasi dengan AWS. Digital transformasi sudah menjadi hal yang wajib sekarang. Terlihat dari banyaknya bisnis model baru seperti Netflix, Grab, Tokopedia, yang melakukan perubahan terhadap pasar di dalam dan luar negeri. Ditambah lagi faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang mengakselerasi berubahnya ekspektasi pasar. Seperti bagaimana konsumen ingin memiliki berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, menonton film, membeli barang, sampai membayar tagihan. Perubahan-perubahan tersebut membuat pelaku bisnis kesulitan untuk memenuhi semua ekspektasi baru dari para pelanggan. Sehingga, mau tidak mau, mereka harus bertransformasi untuk dapat menghadapi tantangan bisnis ke depannya. Transformasi ini harus dimulai dari akhir, dengan menentukan terlebih dahulu prioritas atau hasil akhir yang ingin kita capai. Barulah kita bisa menentukan data atau insight apa saja yang kita butuhkan, inovasi apa saja yang bisa kita lakukan, dan di bagian mana harus dilakukan modernisasi. Dengan tepat memperhatikan performa, skalabilitas, dan juga keamanan data. Sekilas terlihat cukup banyak komponen yang harus diperhatikan dalam melakukan digital transformasi. Tetapi, semua komponen tersebut bisa direalisasikan dengan menggunakan AWS Cloud. AWS sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun untuk membantu jutaan customer untuk merealisasikan transformasi digital. Ada 26 AWS region yang tersedia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan lebih dari 200 jenis layanan yang ditawarkan, mulai dari Elastic Compute Cloud atau EC2, database services seperti Amazon Aurora, hingga services-services yang berkaitan dengan analitik dan machine learning. Serta didukung dengan serangkaian alat keamanan cloud yang mendalam, dengan 230 layanan dan fitur keamanan, kepatuhan, dan tata kelola. Masih banyak perusahaan yang kesulitan untuk membangun bisnis case yang solid untuk mengadopsi cloud technology. Karena bila menggunakan pendekatan IT tradisional, biasanya fokus yang paling ditekankan adalah biaya dari infrastrukturnya saja. Dan seringkali tidak berhasil mengidentifikasi return of investment yang sebenarnya dari mengadopsi cloud technology. Pada kasus seperti ini, AWS bisa membantu rekan-rekan sekalian dengan AWS Cloud Value Framework. Dengan framework ini, kita dapat menekankan KPI-KPI yang penting dan value yang bisa didapat dengan mengadopsi cloud technology. Yang pertama, pastinya adalah total cost of ownership, yang tadinya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan infrastruktur, berubah menjadi pay-as-you-go model, di mana pelanggan AWS cukup membayar layanan yang digunakan saja per bulannya. Yang kedua, berapa persen peningkatan produktivitas dari staf IT, yang tadinya masih harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fisik seperti perawatan server dan berberes kabel di data center, bisa fokus di pengembangan aplikasi dan optimasi infrastruktur. Yang ketiga, peningkatan operational resilience, di mana AWS dengan global infrastrukturnya dapat memberikan SLA yang lebih baik. Sebagai contoh, di region Indonesia sudah tersedia 3 availability zone yang terpisah secara fisik dengan jarak yang cukup jauh. Kita dapat dengan mudah melakukan backup dan restore ke availability zone lainnya, atau bahkan menjalankan aplikasi dengan langsung menggunakan 3 availability zone sekaligus. Dan yang keempat, bagaimana cloud dapat meningkatkan business agility. Sebagai contohnya, sebelumnya untuk melakukan inisiatif baru, kita harus menunggu 1-2 bulan hanya untuk menyiapkan infrastrukturnya saja. Sedangkan di cloud, hal tersebut bisa selesai hanya dalam hitungan hari saja. Selain 4 pilar pada Cloud Value Framework, AWS juga memiliki ekosistem AWS Marketplace. Dengan lebih dari 8.000 software yang terdaftar, dari 1.600 independent software vendor,
seperti F5, Trend Micro, Tableau, Palo Alto, dan masih banyak lagi. Hal ini bisa membantu para pengguna AWS untuk mempercepat digital transformasinya dengan mempermudah proses pengadaan solusi third party, dari testing hingga deployment. Karena solusi di AWS Marketplace ini sudah memiliki prekonfigurasi yang siap digunakan. Terlebih lagi, pembayarannya akan menjadi satu di dalam invoices AWS Anda, sehingga kita tidak perlu repot untuk memanage beberapa vendor. Sekarang, saatnya kita mendengarkan sharing pengalaman dari Pak Muhammad Alaidrus tentang bagaimana pengalaman Tunas Ridean dalam melakukan transformasi digitalnya bersama dengan AWS. Pak Mu, saya persilakan. Terima kasih Pak Alfian. Perkenalkan lagi, saya Muhammad Alaidrus, IT Division Head dari Tunas Group. Tunas memulai bisnisnya sejak tahun 1967 sebagai importir dan penjualan mobil baru dan bekas. Pada tahun 1980, berganti nama menjadi PT Tunas Ridean sebagai dealer resmi mobil merek Toyota, Daihatsu, BMW, Peugeot, dan Renault, serta dealer resmi motor merek Honda. Tunas sendiri terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1995, di mana PT Tunas Andalan Pratama dan Jardine Cycle & Carriage Limited menjadi pemegang saham utama kami. Dan saat ini, Tunas sudah beroperasi dengan 159 cabang di seluruh Indonesia. Tunas Ridean memiliki visi untuk menjadi perusahaan otomotif paling inovatif di Indonesia, dengan menciptakan pengalaman mengesankan di setiap interaksi dengan pelanggan. Maka dari itu, selain menjadi penunjang bisnis, kami di IT Tunas juga harus terus berinovasi untuk dapat meningkatkan customer experience dan juga competitive advantage. Hal tersebut menjadi challenging dengan berbagai disruptions yang kita alami beberapa tahun terakhir. Dan salah satu yang terberat adalah pandemik COVID-19. Berbagai inovasi yang telah dilakukan di Tunas, baik internal maupun eksternal, antara lain seperti mobile apps untuk konsumen dan juga sales team, online auctions, automations, dan juga integrasi dengan partner-partner kami. Untuk menunjang inovasi tersebut, kami harus memastikan infrastruktur yang digunakan selalu dalam kondisi yang prima dari sisi performa dan skalabilitas, dengan tetap memperhatikan sisi keamanan dan juga biaya yang optimal. Dengan tantangan yang kami hadapi, Tunas melihat bahwa transformasi digital sudah menjadi hal yang wajib untuk dilakukan dari sekarang. Kami memulai cloud teknologi dengan menerapkan 7R strategi yang paling mudah, yaitu lift and shift, di mana sistem satelit kami jadikan sebagai pilot project dan media pengenalan teknologi cloud ke tim internal Tunas. Untuk akselerasi perjalanan ini, pada awal tahun 2021, kami dibantu oleh AWS Indonesia dan AWS Business Partner dalam melakukan proof of concept. Yang menjadi bisnis case saat itu adalah sistem ERP di salah satu bisnis unit kami. Di mana pada waktu itu, performa infrastruktur on-premise kami sudah tidak dapat mencapai SLA yang kami terapkan. Sedangkan kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapi peak seasons dalam beberapa bulan ke depan. Dengan tim effort yang optimal, POC berjalan dengan sangat baik, bahkan dapat diterapkan untuk production use dalam waktu kurang dari 2 bulan. Sehingga tim operations dapat melewati peak seasons tanpa terkendala. Dan ini menjadi momen recovery yang baik bagi bisnis, terutama pada masa pandemi. Keberhasilan dari POC tersebut memudahkan Tunas untuk mengerti teknologi cloud jauh lebih baik, serta dapat menganalisa total cost of ownership yang lebih matang. Dengan exposure ke dalam environment AWS, kami melihat value dari cloud itu lebih dari sekedar infrastruktur saja. Sehingga kami berpikir untuk memaksimalkan teknologi-teknologi yang lebih advance. Salah satunya adalah Amazon Aurora. Langkah berikutnya, Tunas mengembangkan inovasinya dengan menggunakan cloud teknologi seperti Tunas Online Auction, di mana rasio partisipasi dari peserta lelang meningkat hampir 2 kali lipat semenjak ada jalur online.
integrasi ke finance company sehingga mengurangi lead time approval yang tadinya sekitar 3 hari menjadi 1 hari. Melakukan sistem automation untuk mengurangi beban kerja tim di masa pandemi. Dan sampai dengan bulan lalu, kami sudah berhasil memindahkan workloads dari satu cluster hyper-converged infrastructure server on-premise kami menjadi sepenuhnya di cloud dalam kurun waktu 1 tahun. Dan harapannya, di akhir 2023 mendatang, kami bisa menghilangkan sebagian besar infrastruktur on-premise. Dari inovasi yang telah kami lakukan, beberapa hasil signifikan terlihat dari sisi infrastructure management. Yang pertama, performa sistem yang sebelumnya memerlukan waktu 20 menit untuk melakukan reporting menjadi hanya hitungan detik saja. Kedua, dengan spesifikasi yang hampir sama, di cloud kami mendapatkan performance yang lebih baik. Bahkan, saat ini kami bisa memaintain level performa yang sama dengan spesifikasi yang lebih rendah. Dengan single management console, infrastructure management dapat dilakukan dengan mudah. Ditambah dukungan Amazon CloudWatch menjadikan seluruh parameter penting dapat termonitor dengan baik. Apalagi kami tambahkan fungsi alarm dan dari upaya membangun budaya tim IT yang proaktif untuk menyelesaikan masalah sebelum ada laporan dari sisi pengguna. Ditambah penerapan keamanan yang lebih mudah dan relatif lebih murah karena adanya skema pay as you go. Kami dapat memberikan better SLA untuk sistem availability dengan mengacu kepada SLA dari AWS dan menerapkan multi-availability zone. Yang terakhir, untuk disaster recovery, Tunas menetapkan target 24 jam RTO maupun RPO. Namun ternyata dengan mengadopsi database Amazon Aurora, proses recovery dapat tercapai hanya dengan 20 menit saja. Ditambah penerapan AWS CloudFormation, kami dapat menggunakan other region sebagai backup dengan setup yang minimum. Hal penting yang dapat kami pelajari dari transformasi yang telah kami jalani antara lain, pertama, harus berani mencoba. Lakukan loncatan terjauh yang bisa kita lakukan saat ini. Kedua, transformasi ini tidak harus dilakukan sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan AWS dan AWS Business Partner seperti Central Data Technology yang berpengalaman bahkan memiliki literatur dan referensi yang komprehensif dalam melakukan digital transformation. Dan yang terakhir, bersiaplah. Karena hal ini tidak akan pernah selesai. Akan selalu ada hal yang baru untuk kita eksplor dan kita pelajari. Bantuan dari ahlinya secara kontinu dan juga pembelajaran yang didapat dari implementasi sebelumnya akan mempermudah kita dalam melakukan implementasi berikutnya. Sekian sharing pengalaman dari Tunas Group dalam menjalani transformasi digitalnya bersama AWS. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Pak Alfian. Terima kasih Pak Mu telah berbagi pengalaman dari Tunas Group dalam bertransformasi digital. Saya coba merangkum beberapa poin penting dari sharing tadi. Antara lain, kita harus berani mencoba dalam berinovasi. Digital transformasi ini bukan hanya satu kali proses saja, melainkan sebuah siklus yang berulang. Dan yang terakhir, transformasi ini tidak harus dijalani sendiri. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi account manager AWS Anda atau AWS Business Partner untuk bisa bersama-sama dalam melakukan digital transformasi seperti dengan Tunas Retail. Untuk mempelajari lebih dalam terkait AWS itu sendiri, Anda dapat memanfaatkan fasilitas dari AWS Training and Certification. Anda dapat mengakses lebih dari 500 digital course gratis dan juga mempersiapkan sertifikasi AWS yang diakui di industri dengan mengakses QR Code yang ada di slide. Akhir kata, saya Alfian Reza mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya selama sesi ini berlangsung. Juga terima kasih lagi kepada Pak Muhammad Alaidrus dari Tunas Group atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Kami undur diri, mohon kiranya Anda dapat mengisi survei setelah ini agar dapat menjadi masukan bagi kami untuk kedepannya dapat menyelenggarakan acara yang lebih baik sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian.
Terima kasih.